Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Ningsih, NIM 904118064 dari kelas Akuntansi B 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah mencapai keunggulan operasional dan kedekatan pelanggan dengan menggunakan aplikasi perusahaan. Kemudian materi yang kedua adalah knowledge management atau mengelola pengetahuan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi yang pertama dahulu, yaitu mencapai keunggulan operasional dan kedekatan pelanggan dengan menggunakan aplikasi perusahaan. Bagaimana sistem perusahaan itu bekerja? Jadi setiap divisi itu memiliki tanggung jawab terhadap data-data yang berbeda. Nah, di perusahaan besar itu memiliki banyak sekali divisi. Nah, untuk itu perlu adanya sistem perusahaan yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas dari masing-masing divisi atau cabang. Gambaran sederhana dari sistem yang terintegrasi itu bisa kita lihat pada database sebuah perusahaan, di mana pada database ini semua data dari setiap divisi itu terhubung pada database ini. Misalnya data dari divisi akuntansi dan keuangan, divisi penjualan dan pemasaran, divisi sumber daya manusia. Nah, semua pihak yang berwenang dari setiap masing-masing divisi tersebut itu mampu atau dapat melihat atau mengakses jika salah satu dari divisi tersebut mengupdate data pada database yang otomatis terupdate. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk dari sistem perusahaan ini? Jadi bentuk dari sistem perusahaan ini itu berupa aplikasi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua aplikasi perusahaan yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah Supply Chain Management atau SCM. Kemudian yang kedua adalah Customer Relationship Management atau CRM. SCM atau Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian mendistribusikannya kepada pelanggan. Nah, aplikasi SCM ini membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya. Beberapa contoh aplikasi SCM ini yang tersedia untuk membantu bisnis kita itu, yang pertama ada Oracle, ada juga Hasnico, dan ada juga Otopel, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kelebihan dan keuntungan perusahaan menggunakan aplikasi SCM ini, yang pertama adalah perusahaan memiliki atau mempunyai informasi yang akurat tentang apa saja yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa mengimbangi permintaan konsumen, mengurangi persediaan, mempercepat waktu pemasaran produk. Kemudian Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Aplikasi CRM ini membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa mengenai social CRM, yaitu mengenai bagaimana perusahaan menggunakan sosial media sebagai wadah untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, yang menurut saya itu sangat efektif bagi perusahaan. Kemudian materi kedua yaitu knowledge management atau mengelola pengetahuan. Sebenarnya materi tentang knowledge management ini sangat luas,
Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan inti dari knowledge management ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai knowledge management, terlebih dahulu kita perhatikan posisi dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Kata data dan informasi sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita, di mana data adalah sebuah fakta atau suatu fakta yang belum diolah atau masih mentah, yang apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi. Kemudian ketika informasi yang satu dibandingkan dengan informasi yang lainnya, maka akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Kemudian pengetahuan yang dibandingkan dari berbagai informasi dan diambillah sebuah keputusan, maka dikatakan kebijakan atau wisdom. Wisdom ini kemudian bisa kembali menjadi data karena kebijakan mentah menghasilkan informasi baru lagi. Nah, kali ini kita akan fokus pada posisi ketiga, yaitu knowledge management atau mengelola pengetahuan. Nah, yang arti knowledge, karena di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan mengelola pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan hanya tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan, tapi juga skill sebuah perusahaan. Nah, kenapa pengetahuan ini perlu untuk diolah? Karena pengetahuan ini merupakan aset tidak berwujud bagi suatu perusahaan. Terus kenapa bisa dikatakan aset tidak berwujud? Karena kenapa dikatakan aset tidak berwujud bagi perusahaan? Karena meskipun perusahaan memiliki atau mempunyai kas yang banyak, piutang yang banyak, bahkan gedung-gedung yang banyak, tetapi apabila perusahaan tersebut tidak memiliki skill, maka perusahaan tersebut tidak memiliki nilai tambah atau tidak akan berkembang dengan pesat. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan knowledge yang pertama tentunya adalah orang, karena untuk mengelola pengetahuan kita perlu suatu objek, kita perlu orang untuk mengelolanya, kemudian informasi, kemudian ada juga teknologi. Nah, bagaimana cara mengelola pengetahuan dalam sebuah perusahaan? Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu ilmu-ilmu atau informasi tersebut, kemudian skillnya bisa kita gunakan atau kita kembangkan lagi atau diperkaya lagi, kemudian kita share pada karyawan yang lain. Nah, transfer pengetahuan ini bisa kita lakukan melalui seminar, rapat, ataupun secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian contohnya itu bisa kita lihat pada PT Perusahaan Pelindo. Perusahaan ini memfasilitasi karyawannya dengan membuat aplikasi yang di dalamnya terdapat informasi mengenai informasi diklat, informasi prajabatan. Kemudian jika karyawan ingin belajar bahasa Inggris, perusahaan tersebut juga mewadahi karyawan tersebut. Jadi aplikasi ini itu diperuntukkan hanya untuk karyawan dari PT Pelindo saja, karena kita harus memiliki akun untuk login ke dalam perusahaan, ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ada juga perusahaan yang memfasilitasi karyawannya ke luar negeri sesuai dengan latar belakang karyawan tersebut. Nah, di video kali ini itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga
Semoga materi yang saya jelaskan tadi mampu mendatangkan manfaat bagi saya pribadi ataupun orang lain. Terima kasih.